Kami dari Kelompok Meranti, kelas 4C, SD Madirahayu, Ungaran. Savio, 4C, nomor 5, dari kelompok Meranti, ambil PPKN. Di Indonesia terdapat banyak keberagaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Keberagaman tersebut menjadi kekayaan bangsa yang hendaknya kita hargai dan lestarikan supaya terwujud persatuan dan kesatuan. Keberagaman budaya itu disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang Garuda Pancasila yang artinya berbeda-beda tetap satu bangsa. Kita boleh bangga akan kebudayaan sendiri, tetapi kita juga harus menghargai dan melestarikan budaya daerah lain. Dengan demikian kita mengamalkan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh keberagaman budaya yang ada di Indonesia, salah satunya pakaian adat yang saya pakai ini dari Jawa Timur, namanya baju pesaan Madura, dan alat musik tradisional ini kendang. Rek ayo rek, lagu neng kunjungan. Nah, itu juga merupakan salah satu lagu tradisional dari Jawa Timur. Sikap saling menghargai, menghormati, menyayangi orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Sikap itulah yang harus selalu kita tanamkan pada diri kita supaya dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI serta lestarikan budaya Indonesia. Nama saya Elfreda Archibald Putra, kelas 4C nomor absen 6. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Pengaruh gaya terhadap benda adalah 1. Benda diam menjadi bergerak. 2. Benda bergerak menjadi diam. 3. Benda berubah bentuk. 4. Benda berubah arah. Macam-macam gaya. 1. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. 2. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan gaya tarik bumi. 3. Gaya pegas adalah gaya yang menggunakan pegas elastis. 4. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet ke benda dari logam. 5. Gaya listrik adalah gaya ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. 6. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika permukaan dua benda bertemu. Salah satu contoh gaya otot adalah saat kita mengangkat ember berisi air ini. Karena saat mengangkat benda, kita butuh kekuatan otot lengan. Lampu menyala menggunakan gaya listrik. Saat lampu menyala, listrik berubah menjadi cahaya. Baru saja saya mempraktekkan gaya gravitasi. Saat benda dilempar ke atas, maka benda akan jatuh ke bawah. Jika magnet didekatkan dengan besi, logam, atau baja, maka magnet akan menarik benda tersebut seperti ini.
Saat mengerem sepeda terjadi gaya gesek antara roda dan aspal. Halo semuanya, saya Grafi kelas 4C dari SD Madirahayu Ungaran. Ini saya akan menjelaskan proyek saya dengan mapel IPS yang berjudul Sumber Daya Alam. Sumber daya alam, biasa disingkat SDA, adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pada umumnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi SDA yang tidak dapat diperbarui dan SDA yang dapat diperbarui. Di sini saya akan menyampaikan proyek tentang SDA yang dapat diperbarui. SDA yang dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak berlebihan. Beberapa contoh SDA tersebut yang akan saya sampaikan antara lain adalah tumbuhan dan hewan, air, serta tanah. 1. SDA pertumbuhan dan hewan. Artinya sumber daya alam ini dapat dikembangbiakan lagi dan keduanya sangat dibutuhkan untuk kebutuhan pangan makhluk hidup manusia. Karena tumbuhan dan hewan dapat diperbarui dirinya dengan cara melakukan reproduksi atau dengan bantuan manusia dalam pengembangbiakannya, sehingga dapat tersedia kembali dalam waktu yang cepat. Cara melestarikannya dengan cara antara lain: 1. Melakukan penghijauan atau reboisasi. 2. Menjaga hewan langka yang dilindungi. 3. Membatasi pengambilan atau penggunaan yang berlebihan. 2. SDA air. Air juga termasuk energi yang tak terhingga, sehingga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Air sangat penting bagi makhluk hidup, dalam kurung manusia, hewan, dan tumbuhan. Untuk itu, mari kita semua harus melestarikan dengan cara antara lain membuang sampah pada tempatnya supaya tidak mencemari. 2. Mengurangi penggunaan bahan kimia dan membuang limbahnya dengan benar. 3. SDA tanah. Karena tanah juga merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui juga dan sangat bermanfaat untuk pertanian, perkebunan, dan pembangunan. Mari kita bersama-sama menjaganya dengan cara antara lain menjaga kesuburan tanah dengan cara tidak mencemarinya dengan sampah plastik. 2. Mencegah pengikisan tanah. 3. Menanam bibit-bibit pohon di tanah yang kosong. 4. Mencegah polusi tanah dengan tidak membuang limbah seperti oli dan cairan berbahaya. Demikian untuk proyek saya sampai sini. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Jona. Saya kelas 4C nomor absen 14. Saya akan membawakan tarian tradisional Jublek-Jublek Suweng. Jublek-Jublek Suweng adalah permainan tradisional yang diselingi lagu pengiring yang dinyanyikan. Permainan tradisional Jublek-Jublek Suweng biasa dimainkan oleh anak-anak kecil di pedesaan dari Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Jublek-Jublek Suweng diciptakan oleh salah satu anggota Wali Songo, yaitu Syekh Maulana Ainul Yakin, atau yang dikenal sebagai Sunan Giri.
pada tahun 1442 Masehi di Jawa Timur. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, ini makna dan arti dari lirik lagu Jublak-Jublak Suweng. Saya Kisha Aiko Istanto, kelas 4C nomor absen 16. Saya akan menjelaskan cerita non-fiksi. Arti cerita non-fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Ciri-ciri cerita non-fiksi: menggunakan bahasa yang formal, dibentuk dan disusun berdasarkan fakta, harus jelas dan masuk akal. Cerita non-fiksi mempunyai dua bagian, yaitu non-fiksi murni merupakan cerita yang didasari oleh data-data otentik atau dapat dipercaya. Non-fiksi kreatif adalah cerita yang berisi suatu data real yang dikembangkan untuk menjadi imajinasi dalam bentuk karangan seperti novel, puisi, dan juga jenis prosa. Jenis cerita non-fiksi antara lain biografi, buku pedoman, karya tulis ilmiah. Berikut contoh video cerita non-fiksi tentang biografi R.A. Kartini. Beliau lahir di Jepara 21 April 1879. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya M.A. Ngasirah. Karena merupakan anak priayi, Kartini diizinkan bersekolah di ELS, namun hanya sampai berusia 12 tahun. Karena setelah usia 12 tahun sudah dipingit. Meskipun tidak lagi sekolah, Kartini rajin membaca buku dan berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya di Belanda. Tulisan-tulisan Kartini
menginspirasi banyak orang sehingga surat-suratnya dikumpulkan dan dijadikan sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini meninggal setelah melahirkan anak pertamanya pada usia 25 tahun. Meskipun meninggal di usia muda, namun kontribusi R.A. Kartini terasa hingga sekarang. Hai, saya Roland, kelas 4C nomor absen 23. Saya akan menjelaskan tentang cerita fiksi. Cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau khayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Jenis-jenis cerita fiksi yang termasuk dalam dongeng yaitu legenda, fabel, dan cerita jenaka dan novel. Sekarang ciri-cirinya adalah 1. Sifatnya khayalan. 2. Kebenarannya tidak mutlak. 3. Mengandung pesan moral dan amanat. 4. Yaitu biasanya berbentuk cerpen atau cerita pendek. Nah, sekarang mari kita lihat contoh cerita fiksi. Cekidot. Di pesisir Pulau Sumatera, hiduplah seorang ibu beserta anaknya yang bernama Maling Kundang. Mereka hidup miskin dan serba kekurangan. Suatu hari, Maling Kundang ingin merantau ke pulau seberang. Ia berharap bisa menjadi orang kaya di sana. Ia bekerja dengan tekun di pulau itu. Beberapa bulan kemudian, berkat kerja kerasnya, Maling Kundang menjadi orang kaya. Maling Kundang yang sudah menjadi kaya pun menyunting seorang perempuan. Maling Kundang hidup bahagia bersama istrinya. Suatu hari, Maling Kundang dan istrinya pergi berlayar. Namun, kapal mereka bermasalah tepat di pesisir pantai Sumatera. Maling Kundang dan istrinya berjalan-jalan. Tiba-tiba seorang perempuan tua berpakaian compang-camping mendekati Maling Kundang. Istri Maling Kundang kaget. Selama ini Maling tidak pernah cerita tentang ibunya. Mendengar ucapan Maling Kundang, ibu Maling Kundang marah. Sungguh hatinya sangat sakit mengetahui anaknya telah durhaka, sehingga ibunya berseru, "Ya Tuhan, jika memang ia bukan anakku, aku memaafkannya. Tetapi jika ia memang anakku, maka aku mohon keadilan-Mu." Halo, saya Rasya, kelas 4C, nomor absen 26 dari kelompok Melati, Mapel IPS. SDA, sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di sini saya akan menjelaskan sumber daya alam yang tak dapat diperbarui. SDA, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang sulit disediakan kembali setelah habis dipakai atau digunakan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya batu bara dan bahan bakar minyak. Batu bara pemanfaatnya untuk membangkitkan listrik, produksi besi dan baja, dan lain-lain. Bahan bakar minyak digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, kompor, dan lain-lain. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sifat pemulihannya lama, penyediaannya mengalami proses yang panjang seperti pengorbanan, pengolahan, dan lain-lain, sehingga setelah habis terpakai, sumber daya alam ini sulit disediakan kembali. Oleh karena itu, pemakaian harus dihemat ya. Terima kasih.